Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Briliana Gisel Sabila dan kedua rekan saya yaitu Sinta Eka Francisca serta Sofia Dulistari akan mempresentasikan mengenai teori permainan 2. Teori permainan adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Permainan dua pemain dengan jumlah nilai permainan 0. Pemain dengan strategi murni atau pure strategi adalah setiap pemain menggunakan strategi tunggal, sedangkan pemain dengan strategi campuran atau mix strategi adalah kedua pemain menggunakan campuran dari beberapa strategi yang berbeda. Strategi murni biasanya dilakukan dengan menggunakan strategi dominasi atau konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan untuk strategi campuran, strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal, dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Untuk selanjutnya, contoh strategi murni akan dijelaskan oleh Sinta Eka Francisca, dan contoh strategi campuran akan dijelaskan oleh Sofia Dwi Lestari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh strategi murni. Misalnya, dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama, selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Dan hasilnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Misalnya perusahaan A mempunyai strategi harga murah dan strategi harga mahal, sedangkan perusahaan B memiliki strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Di sini ada 3 langkah untuk menyelesaikan strategi murni. Yang pertama, langkah pertama untuk pemain baris. Misalnya perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Di situ bisa kita lihat nilai yang paling kecil yaitu 1. Dan untuk baris nilai kedua yaitu 4. Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut pilih nilai yang paling baik atau besar yakni 4. Yang langkah kedua, untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Di situ bisa kita lihat kolom yang nilainya paling besar itu 8. Kolom 2 nilai terbesarnya 9 dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 4. Langkah ketiga, karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing memiliki nilai 4, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal. Sudah ditemukan nilai permainan yang sama atau saddle point. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 4 mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 4 bila ia menggunakan strategi harga mahal. Sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik B adalah sebesar 4. Dan itu juga bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A, dengan juga menerapkan strategi harga mahal. Contoh dari strategi campuran dari kasus di atas dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang, dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut. Langkah 1.
Mula-mula akan dicoba dulu dengan menggunakan strategi murni seperti telah dijelaskan di atas. Bagi pemain baris akan menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris atau satu nilai terkecilnya 2. Nilai baris kedua nilai terkecilnya -1 dan baris ketiga nilai terkecilnya 1. Selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar yakni nilai 2. Langkah 2, untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom, atau kolom 1 nilai terbesarnya 6, kolom 2 nilai terbesarnya 5, dan kolom 3 nilai terbesarnya 9. Selanjutnya dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 5 atau rugi yang paling kecil. Langkah 3, dari tabel di atas terlihat bahwa pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidak sama, di mana pemain atau perusahaan A memilih nilai 2 dan perusahaan B memilih nilai 5. Dengan demikian, maka pemain ini dapat dikatakan belum optimal A karena belum ditemukan nilai permainan atau set lay point yang sama. Langkah 4, masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling buruk. Bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A, strategi S2 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A atau ada nilai negatif atau -1-nya. Dan bagi pemain B, strategi S3 adalah paling buruk karena kerugiannya yang bisa terjadi paling besar, atau perhatikan nilai-nilai kerugian di strategi S3 pemain atau perusahaan B. Langkah 5, setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh tabel sebagai berikut. Perhatikan bahwa setiap masing-masing membuat strategi yang paling buruk, maka sekarang persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan menggunakan strategi S1 dan S3, sementara perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2. Langkah 6, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S3 adalah atau 1-P. Begitu pula dengan permainan B. Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1-Q. Langkah 7, selanjutnya mencari nilai besarnya probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung set lay point yang optimal dengan cara sebagai berikut. Bisa dilihat contoh strateginya untuk perusahaan A dan untuk perusahaan B. Perhatikan bahwa keduanya menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yakni sebesar 3,5. Coba diingat di atas bahwa sebelum menggunakan strategi campuran, ini kerugian minimal perusahaan B adalah sebesar 5. Berarti dengan digunakan strategi campuran ini, kerugian minimal perusahaan B bisa menurun sebesar 1,5 menjadi 3,5. Karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan atau set lay point yang sama, mana penyelesaian masalah permainan atau persaingan di atas dilanjutkan dengan digunakan strategi campuran. Penggunaan strategi campuran ini terbukti di samping mampu menemukan nilai permainan set lay point yang sama, strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Sekian dan terima kasih.